Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan, bisa dipanggil Gilang. Saya dari kelas 01 SLP 011 dengan program studi akuntansi S1. Di sini saya ingin memenuhi tugas video pengantar manajemen dan bisnis mengenai materi, dan materi yang saya ambil adalah konsep pendirian perusahaan. Definisi badan usaha dan perusahaan. Menurut KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha perusahaan. Selanjutnya, menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya yang bertujuan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Selanjutnya, menurut Anda Sasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Yang keempat, menurut Ebert dan Griffin, perusahaan adalah salah satu organisasi yang menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, fungsi komersil, yang kedua, fungsi sosial, dan ketiga, fungsi pembangunan ekonomi. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada bentuk perusahaan perserorangan, merupakan bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha tersebut perserorangan. Perusahaan perserorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari perusahaan perserorangan yang pertama adalah organisasi yang mudah dan kebebasan bergerak. Yang kedua, tidak ada yang mempersoalkan manajemen dan perusahaan. Ketiga, penerimaan seluruh keuntungan. Sedangkan kekurangannya, tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas. Yang kedua, kesulitan soal pimpinan. Yang kedua, persekutuan firma. Firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk melaksanakan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Kelebihan dari firma adalah yang pertama, kebutuhan modal terpenuhi. Yang kedua, pada perekrutan firma ada beberapa pemilik, jadi setiap keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan beberapa pihak. Yang ketiga, perhatian sekutu yang bersungguh-sungguh pada perusahaan. Sedangkan kekurangan firma yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, pimpinan sekutu dipegang lebih dari satu orang. Yang ketiga, penanaman modal beku. Selanjutnya ada bentuk perusahaan komanditer atau CV. Adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan modalnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Kelebihan dari CV adalah memudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal dapat lebih terpenuhi, persekutuan CV cenderung lebih mudah memperoleh kredit, dan dari segi kepemimpinan CV relatif lebih baik. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin. Yang kedua, tanggung jawab sekutu komanditer yang terbatas semangat mereka untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, bentuk badan usaha perusahaan terbatas atau PET adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri dari beberapa saham. Kelebihan PT yang pertama, tanggung jawab para pemegang saham terbatas. Yang kedua, pemisahan pemilik dan pengurus. Dan kekurangannya yang pertama, pemungutan pajak terhadap PT relatif besar. Yang kedua, mendirikan PT lebih mahal. Selanjutnya ada BUMN. BUMN adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN terbagi menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. Selanjutnya ada BUMD. BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah, di mana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dipimpin oleh direksi, menentukan kebijakan dalam pimpinan perusahaan, mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah. Selanjutnya ada BUMS. BUMS pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS dapatkan keuntungan secara optimal dalam pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Izin usaha.
Izin usaha merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun rekomendasi, tanda daftar usaha, dan lainnya. Tujuan perizinan yang pertama, mengendalikan perilaku masyarakat. Yang kedua, mencegah bahaya bagi lingkungan hidup. Yang ketiga, melindungi objek-objek tertentu. Yang keempat, membagi sumber daya yang terbatas. Yang kelima, mengarahkan aktivitas. Selanjutnya ada macam-macam perizinan. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, izin usaha dagang atau UD. Yang keempat, surat izin tempat usaha atau SITU. Yang kelima, surat izin prinsip. Yang keenam, surat izin usaha industri atau SIUI. Yang ketujuh, surat izin perdagangan atau SIU. Yang kedelapan, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kesembilan, tanda daftar industri atau TDI. Yang ke-10, surat izin gabungan. 11, surat izin pendirian bangunan IMB. Yang ke-12 adalah izin BPOM. Saya kira segitu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi pendirian usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.